di PC terus ogi ya engki kiai area eson sajum selebet bodo orang nelpon mata nasalah aja tak ngote trepa fungsia terodo nur mata harga mata salaja harganya 150 juta orang namun saking terus ogi ya PC 150 juta kan jembatan nasalaja. Ayo kita menumpah mana pamentoh meleh mata pakun nalpe bede dintona ataukah meleh donuraken colek matana tapi oleh PC 150 juta meleh senape? Meleh PC. Meleh mata. Soki tak soki berarti? Soki. Akan nantolah nikmat sehat posisi nanto berada di nikmat di atas nikmat dunia. Berada di atas nikmat harta. Jadi hadirin mungkin to ka Allah paringi sehat, paringi beden sesargep, magi tak nyaman kalaben kehidupan seserba kekurangan. Berarti ginto mungkin kita merasa bahwa nikmat sehat adalah merupakan nikmat separingaken Allah seposisina lebih tinggi daripada nikmat harta. Nikmat dunia paling bebeh, nikmat sehat nomor 2. Kemudian atasnya boleh. Beda boleh atasnya nikmat sehat, nikmat nape? Atasnya nikmat sehat ento yaitu nikmat ilmu. Jadi mungkin mun etembeng banding enape lebih tinggi kedudukan ilmu kalaben sehat? Alarangan nape? Alarangan mata bengal ngucap alarangan ilmu napa larangan sehat? Alarangan ilmu. Bahkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah entah beliau nyebutaken laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Sungguh layak untuk diberi hadiah 100 dinar. Dinar itu pak uang emas. PC terbuat dari kepingan-kepingan emas itu nyamana dinar. Mun dirham itu kepingan-kepingan perak. Sungguh layak untuk diberi hadiah kalaben sebab ngajare situng huruf anto layak seorang guru ning gelak untuk diberi hadiah 100 dirham. Sahuruf nape boleh mungkin ngajari Fatihah, ngajari Quran. Makanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq salah satu dari Ahlul Bait, salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat putranan toy pangaji ke seorang guru, putranan to bisa maca Fatihah, bisa mungkin apal surat Fatihah, anto beliau menghadiahkan 30 ekor unta ke guruna. Anakna apal Fatihah, guruna hadiah 30 unta. Mungkin bulatannya nape beda orang rabe, orang tajung gema, orang songai pelem, anakna oning maca Fatihah, guruna beri ajem belegak situ. Beda? Sobu. Padahal Imam Ja'far Shadiq anak nanto oning maca Fatihah, apal Fatihah, guru nanto beri hadiah 30 unta. Unta nanto krus paling murah na 30 juta. Paling murah to Bu, paling murah na unta to 30 juta. Mun 30 kali 30 sana. Kari ngaliakeun. Ento menunjukkan bahwa sana ilmu ento posisinya lebih tinggi daripada kesehatan. Sehat kemudian ilmu di atasnya. Kemudian atasnya boleh, beda boleh atasnya ilmu. Napi boleh ento atasnya ilmu yaitu iman. Atasnya ilmu yaitu iman. Boleh kita kapi beriman gitu. Beriman apa enten? Beriman. Beriman apa enten? Cakna Kanjeng Nabi, jika engkau ditanyakan beriman atau enten, aja ngocak pede dulu. Beriman apa enten? Beriman. Anape?
Karena mun kita ngucap kala ben pede beriman sengak coneoji ka Allah Subhanahu wa taala. Saya bener berma mun etanyakan beriman napa tak beriman mengatakan insya Allah beriman. Para belatanya mungkin beriman tak beriman? Insya Allah beriman. Aja insya Allah beriman betul. Ulangi, beriman tak beriman? Insya Allah. Insya Allah beriman. Moga-moga husnul khotimah. Pon, entah adalah nape tingkatan-tingkatan nikmat. Nikmat paling bebe adalah nikmat dunia. Atasna nikmat dunia yaitu nikmat apa? Nikmat sehat. Atasna nikmat sehat yaitu nikmat ilmu. Atasna nikmat ilmu yaitu nikmat iman. Moga-moga bulan kita kafi termasuk orang se oleh nikmat harta, oleh nikmat sehat, oleh nikmat ilmu, oleh nikmat iman. Hadirin para bapak, para ibu, para tugelan saya pada mulje. Idul Fitri mungkin masuk ke halal bihalal. Idul Fitri itu yang merupakan tasyakuranna selepas kita menunaikan puasa Ramadan. Ento sangguna bukan selesai di hari raya di 1 Syawal. Jadi proses Ramadan ento tak mare are raja sangguna. Karena proses kehidupan kita ento masih dilanjutkan setelah Idul Fitri, proses perjalanan kita masih dilanjutkan. Inilah bulasa kita anak kantong ngese pengajian tasyakuran pemberangkatan jamaah haji terta. Bahkan bulan telat nih gila bener momenan sama lagi karena bulan kita sedukale mare maghrib ka Teguh kemudian langsung ka terta langsung kantor. Edisan bulan nyebutakan bahwa Idul Fitri itu adalah merupakan bekal untuk kita melangkah menuju Idul Adha. Mun Idul Fitri sangguna mun boleh kita jujur hadirin para bapak para ibu sepada muja antara Idul Fitri kalaban Idul Adha ento lebih raja nabe lebih meriah nabe mun meriahna katonna amriaan Idul Fitri. Idul Fitri masyaallah bila dilena ngabesakeun meriah bener terus kita namanya takbiran. Tapi mungkin model takbiran ala kita kalau baca dulu lah mulai milenial lagi. Lah jadi orang latak pate sosa akar-akaran Allahu Akbar. Tapi nyakret paudi kasetna, paudi MP3 na isonna. Takona lagi aden juga mentok. Serepot majin lagi laksanakan setel. Ontong mun aden kita, tapi mun tarhim nyapi-napiakan kalau memang kaset saya tarif. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Nyaman kabit tapi tengok ke masjid kaset kadang si mau dikatiri mau lagi tidur ngeluk boleh nabi nyaman mul kita rahim nyaman mula aden buru temu. Nah, entah hadirin. Okay. Jadi saungguna dalam Idul Fitri kalaban Idul Adha saunggunan toki lebih besar ki lebih agung Idul Adha saungguna. Dari napa Gus kita mak ngocak lebih besar Idul Adha Gus cok memang amrian Idul Fitri. Bener. Karena Idul Fitri itu mon dari segi waktu Idul Fitri itu nya saare. Nya 1 Syawal. Tapi mungkin to mungkin tanggal 2 Syawal puasa misalnya nyambung puasa 6 hari bulan Syawal sah napa tak sah? Sah. Karena mun are raja Idul Fitri, are raja puasa, bekto se haram puasa toh nya tanggal 1 Syawal, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 latak napa-napa gitu puasa. Karena dari segi bekto Idul Fitrinya saare, tapi Idul Adha dari segi bekto 4 are. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dul Hijjah sana are.
4 are. Berarti enak lebih raja Idul Fitri kon Idul Adha. Idul Fitrinya seare, Idul Adha 4 are. Dari segi bakto kerajaan Idul Adha. Kemudian berikutnya dari segi pengorbanan. Dari segi pengorbanan juga kerajaan Idul Adha. Kalau namun Idul Fitri entau pengorbanan nanabe beras Petra. Tahun mungkin pengorbanan namun dipesekan sanape 40 nggih. 40.000 nyanto pengorbanan. Tapi mun orang mungkin Idul Adha nape pengorbanan. Lebih deh lebih raja dari kambing nape? Sape lebih raja dari sape? Koi. Kan? Onta lebih raja dari onta. Tak ada kurban onta kecil nape? Pengorbanan selebih raja, sepaling raja dalam Idul Adha yaitu haji. Coba haji tau sana apa? Biayanya sereguler 40 juta gitu, tapi nongku sana apa 10 tahun. Beda sehaji plus 200 sekian juta, tapi kita tetap nongku 2 tahun. Nah, coba pengorbanannya begitu besar. Tapi saya tak kelar ke Mekah, saya tak andi kemampuan untuk mengorbankan dunia, tak andi kemampuan saya kelar ke Mekah. Tapi memiliki kemampuan dunia, pengorbanan adalah kurban. Kurban itu sekurang-kurangnya adalah embek. Bahkan munekara dari sepaling raja yaitu onta. Tak kelar mulai onta, mulai Indonesia tak oleh kurban onta. Apa sebab? Soalnya Indonesia sobung onta, mungkin to kurban onta Indonesia tangkap ke polisi. Soalnya apa ngicok kebun binatang. Karena ngalahin apa mungkin rinton tamu tangan lagi kebun binatang. Onta tak bisa onta sape, tak bisa sape embi. Embi sana apa mungkin paling murah? 5 juta. Dan sana apa mungkin? Dan 5 juta. Ki 3 juta lah, 3 juta. Samurah-murah nambi. Tak mampu kurban embi, kurban oleh kurban apa? Ajam. Makanya laki gitu, minta andi embi kurban ajam. Bermacam mak buru nemu kus pula kurban ajam nape engki oleh, tapi cara na jual gelu ajam nasakan dan kabelimpi. Entah pada kalau mencari tanah, beda seorang nape, beda orang soki. Terus kurbana, sampai narajo, sampai aduan lah cara adin toh, sampai harga 35 juta ke atas, sampai aduan si tinggi. Datang ke seorang kiai, bulan toh terus kurbana alhamdulillah menterus kurbana. Sekian bulan beda saya tanya kena, apa saya tanya kena, bulan terus tanya, orang kurban toh mun sampai cukup untuk orang sana pe, untuk orang pepet toh. Meski sampai naraja kia, meski sampai naraja tetap nya cukup orang. Raja ungku kia sampai na bulan mulai penting sampai na orang rabu untuk bisa duka lena. Kina beroma sana. Mulai tempeng teging namun umum nanti na orang paling sana pe. 100 kilo, na bulan to napa pun 250 kilo. Masaknya pak gun orang pepet tok kia. Enten tetap sampai toh kapasitas orang pepet tok raja kene sampai na padanya cukup orang bebeta. Tak puas kaki ento, datang kaki lain boleh. Datang kaki sekedua kia bulan terakhir kurban kia, tapi sampai na bulan raju tak umum menganan dina orang. Bulan to terakhir kurban, raju sampai nama sak tak oleh nambah orang situ lagi bulan ke anak bulan kene kia terus panumpak ke atas nah. Kiai sekedua to juga nape mengatakan tak oleh pak sianya masa apa raja kene padanya cukup untuk orang pepeto. On datang boleh ke kiai seketiga. Torok gilir kiai nan. Kiai seketiga tanyakan kiai napeong kumun sapin to maske sapi raja tak oleh lebih dari pepet to kiai. Cuk sapi na bulan to rajongku pokoknya. Ngaduk kale sapi na orang rabu kiai masa tak oleh. Anak-anak saya rasa terhibur benar naga gitu. Anak-anak bulan kiai buru oni ngarangka terus panumpak agak atas naga bu. Oh senten sing ucap tak oleh. Tapi mungkin anak-anak itu kan buru oni ngarangka. Mun sapi na raja kan tak kelar siang ke beri tengkok-tengkok ambil situ. Seru beri tengkok-tengkok ambil situ. Akhirnya Paleman
dari kona kiai langsung asar embek situng. Kakek tanyakan kewe apa? Kewe ya tengkok-tengkok anak nabula naik ke atas sapi. Karena sapi nabula raja tak kening tompai atas nah. Boleh suruh melembek kaki sebagai tengkok-tengkok. Nah akhirnya kan pada sangkuna intinya kalau berkese pertama kalau berkese kedua hanya pendekatannya yang berbeda. Berkese pertama kedua yang kedua langsung tak bisa kan. Tapi untuk kiai ketiga ngocak bisa, tapi anak itu kan kene dulu, cak na sapi naraju bermas yang kamu tak beri tengkotan. Jadi orang kena pun nengkok kasape, tapi memang karena toro MB sih tung gitu. Dan toh jadi mungkin tolak kita andi mbek oleh andi ajam untuk kakurban. Carana jual ajam nasa kandeng kabeli mbek. Kan nyaman toh kurban nabe? Kurban ajam maksudnya melembek dari hasil jual ajam. Lantas. Jadi pengorbanan dalam Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Cuma kadang tak balik kita hadirin. Kenapa tak balik nah? Karena waktu Ramadan, waktu Idul Fitri ngabi-ngabi akan meriah naseka beli mercon. Akhirnya pesena api tadi saya beli ambil. Makanya dinto boleh kinto kapi berusaha untuk nape berupaya untuk menunaikan perintah na Allah toh yaitu akurban kalaban semampuna. Masa kita kalah Jember toh beda situng orang tua lah umur belum polo 2 tahun. Umur belum polo 2 tahun toh kan mau ajaran lah semua bungkok lah sepon toh. Pekerjaan na ajual pasapo keliling. Pasapo lenten toh epeko lah bungkok saja lah. Situng pasapo hargai 11.000. Situng pasapo hargai 11.000. Tapi setiap kali pasapo nanto paju itu pun kadang saare pajunya ada 2, kadang saare paju tak telok, kadang saare aja paju situng. Tapi setiap kali Pak Tua ning gelek ajual pasapolente, setiap PC etarema 11.000, ento selalu menyisihkan 5.000 lain. Tadi dompet boleh kan tuh, mulai orang meleh, sosok-sosokna kalaban PC nanto, saya kena berdiri kresik biasa. Beda situng orang pembeli ketika meleh pasapo tanya akan lu Pak Tua, kenapa gitu maki epis-epis PC-na? Se 6.000 sabuk kapal esek situng, se 5.000 sabuk kapal esek selain. Tanya akan Pak Tuan apa epesa kakin? Son rea na epesa 2 PC karena sebagian rea se 5.000 disisihkan untuk akurban. Padahal ajual pasapolente, coba orang ajual pasapolente, ento kira-kira berde tajungke masih samanto pekerjaan. Lebih kan? Lebih. Tapi bulan kinto kapi anak pemabunya tak kelar. Karena Athena saya tak kelar asli. Kita nekuk HP kapdi. Kebo dari itu kita andi HP. Beda. Sentan. Rata-rata dalam situng bengkau bodoh 2 tak telok 4 lelemak. Kita to HP to tiap bulan meleh paketan. Tiap bulan ya mau tak paketan meleh na wifi to apa nyaman? Hah? Meleh apa? Meleh voucher. Tapi anak mandi. Karena Athena kita si raja dinto. Mak selalu andi. Karena kita raja ate untuk meleh voucher. Tapi dalam urusan kita untuk akurban misalnya anak kita mata kelar soalnya Athena saya tak raja untuk nabung untuk mapolong-polong pagi kala nih gila kala Pak Tua umur belum polo 1 tahun nyajual pasapolente harganya 11.000 kadang seharenya paju 2 paju tak telok tapi disisihkan untuk nabe untuk kurban tanya akan kalau semelih Kinto aku urban Pak Tua lah sana pekale alhamdulillah nak eson ka pangeran pas kiana aju jualan manja ki parege kelar aku urban tiap tahun ki parege kelar aku urban on jadi itulah proses kita Idul Fitri sampuna belum selesai karena masih terus berlanjut sampai lagi Idul Adha. Para upak, para ibu, para togelan sepada mujad.
Mungkin boleh kinto kabeh. Ning gila mungkin singgung Pak Lor lagi, tapi boleh tak nyapuk kan anak tengah-tengah. Sebentar lagi mulai kinto kabeh tahun 2024 akan menghadapi pesta politik. Mungkin lah mulai santer. Calon capres, cawapres sudah mulai dihembuskan. Dalam beberapa media bahkan dalam berita-berita. Sejelas ketika semak-semak tahun-tahun politik, biasanya kita akan banyak dihadapkan kalaban perbedaan pendapat. Kadang laki bini bisa jadi renggana, tatangga bisa jadi tak berguna, saking gara-gara pilihan. Saya dulu rame Pak Jokowi kalaban Pak Prabowo. Kita apa dubai sebagai bapak. Saya Pak golongan pendukungnya Pak Jokowi sampai sebut kalaban apa istilah cebong. Saya pembelana Pak Prabowo sampai sebut apa? Kadrun. Ikan orang yang maksud kadrun. Kadrun itu kepanjangannya kadal gurun kenapa itu? Sampai saling serang seolah-olah Pak Jokowi kan Pak Prabowo untuk apa di atas. Padahal bagaimana beliau kadiri di atas untuk saling memiliki jiwa yang luas. Bahkan Burma ketika Pak Jokowi jadi Pak Prabowo untuk Pak Jokowi saya menjadi saingannya dalam pilpres untuk justru dijadikan sebagai menteri pertahanan. Tapi kita sebe bepakun dendam kesumat. Padahal saya atas saya kagerang lah akur lah rokun kita sebe beban apa bapakun tak asasapan. Nah, makanya edin toh hadirin boleh kita kabeh ajak sampai dalam tahun-tahun politik ento nape boleh kepentingan kita edin toh jauh lebih besar tapi kalau bermomentum halal bihalal edin toh adalah kita saling lega ate untuk saling memaklumi dan saling memaafkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Husain cucuna Kanjeng Nabi toh andi potra nyamana Sayyidina Ali Zainal Abidin atau saya mendapatkan gelar As-Sajjad. Napa artinya As-Sajjad? As-Sajjad itu artinya orang se ahli sujud. Sampai disebutkan beliau itu mun asujud esitong pasir. Mun asujud padang pasir beliau itu pasir se kaung guni asujud ento sampai besar kalaban aing mata. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ento bapakna yaitu Sayyidina Husain ento kan bantai. Beliau ento kan dalam kasus Karbala ento kan PTE orang-orang saya tak bertanggung jawab. Nah, situng bakto Imam Ali Zainal Abidin putrananto saya andi gelar As-Sajjad. Beliau ento kade tengan tamu. Imam Ali Zainal Abidin ento mun kade tengan tamu begitu karom, begitu dermawan, begitu memuliakan. Tamun to dateng jamu, tamun to dateng beri kamar saya paling gege, tamun to eladini begitu istimewa sampai teluare tamun to bodi bengkona paleman. Apa mitan untuk paleman karena betes maksimal orang atamun to teluare. Jadi kita mun andi tamu, andi kewajiban kita untuk menghormati untuk melayani tamu to atamu betesna maksimal teluare. Mula malai teluare kita lata andi kewajiban. Tapi mun kita pakun memuliakan, pakun ngaladini, pakun melayani dan seterusnya itu adalah kebaikan kita. Wajibna mun bertamu kita ngalayani teluare. Imam Ali Zainal Abidin entah datang tamu elayani. Bahkan ketika akan paleman atau ke Imam Ali Zainal Abidin pakai kendaraan yaitu onta. Beri onta paling gege, kemudian gimbule beros sampai karung, kemudian beri sepol. Secara mungkin ada jukinto, kemudian beri mobil, beri beros epol sama mobilnya, beri PC polisi. Padahal orang sedeteng atamu ke Imam Ali Zainal Abidin menggela adalah orang dulu mate bapaknya. Adalah orang se membantai bapaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin yaitu se membantai Sayyidina Husain. Orang itu gila memperhatikan Ali Zainal Abidin rea Arab ya tetap memuliakan Eson.
Opo tak tahu je eson reaksi mati bapak nas itu. Opo tak tahu je eson saya membantai bapak nas. Eson saya menggal kepala ayahnya. Maka ketika akan paleman disampaikan kata monta. Wahai cucu Rasulullah. Napa kinto kenal kabula? Ongki bula kenal ka kinto. Ongku kinto kenal, ongki bula kenal. Senten bula, ongki kinto. Cek bulan to orang montrone ngaginto bula adalah orang semate bapak naginto situ dalam peristiwa Karbala. Engki bula lah one. Loh, mungkin to one maki pakun memuliakan bula. Coba mungkin to mungkin beda orang senyake keluarga naginto. Kira-kira bisa menghormati mentok. Mun one. Tak kira petong torona nih sumpah kaki. Rabes. Tapi untuk Imam Ali Zainal Abidin beliau ngocak engki bula laoneng kapan jenengan. Sejak hari pertama kinto datang bula laoneng kapan jenengan. Cek bula semata ibu pakna kita engki bula oneng. Tapi kenapa kinto mak pakun memuliakan kabula cek bulan to orang semata ibu pakna kinto. Tapi jawaban Imam Ali Zainal Abidin beliau ngajawab mate membantai ento kan sifatna kinto. Sedangkan memaafkan dan memuliakan sesama itu adalah sifat kami Ahlul Bait. Jadi mungkin mate bapak nabula dulu. Entah kan parangin kinto, bula tak kira norok-norok. Mungkin kinto mate bapak nabula, bula balik dendam ingin mate kinto. Berarti bula tu mata lapadan apa kita nabula kon kinto? Membantai cuba Athena atau membantai mate urusan kinto kalaban Allah. Urusan nabula sebagai Ahlul Bait adalah memuliakan siapapun. Entahlah di antara bentuk keagungan orang-orang yang berjiwa besar mampu memaafkan walaupun terhadap orang yang menyakiti. Tapi berat kalakuan semanta. Berat nabi gampang. Oh, berat. Beda orang nyakee kaginto ya teratere. Kelar. Orang itu macam mana tahu Pak? Beda orang membalas kebaikan dengan kebaikan. Ingat biasanya puasa nggih. Kita ater-ater pabuka. Sena nape? Sena sare kaje. Sena nape? Sena martabak. Sena nape, sena terang bulan, berde pereng. Kinto mau beli lagi kosong persepereng, nah yakin kinto kamerangan. Songkan lah, berde beli songkan lah. Minimal kinto juga ki atongku eka gente atau seeka berde abelia. Entonya pernah membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian si kedua, ada jenis orang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, itu tentu lebih tinggi daripada si pertama nih gila. Si pertama taruhlah nilai nanto mirip-mirip. Kinto nih gila pertama beri martabak, ngabelisna ngangkui terang bulan. Itu kan tak jauh harga. Itu tak jauh membalas kebaikan dengan kebaikan. Level si kedua membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Orang abli martabak kaginto gente kalaban madu. Martabak hargana sanape taruhlah sageme ibu. Madu sabutul hargana sanape hargana 450 atau membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Tapi si paling tinggi derajatnya adalah yang ada Imam Ali Zainal Abidin ningla, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Beda orang nyake kinto, beda orang mungkin menghina kinto, merendahkan kinto, kinto malah eatre pangare, serong Arab sebut gajah kan? Eatre bahkan transfer PC, entohnya mana orang ihsan. Mon orang nih gila ngabalas kebaikan dengan kebaikan. Ento derajatnya orang muslim. Mon orang ngabalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, ento derajatnya orang mukmin. Sedangkan mon orang ngabalas keburukan dengan kebaikan, itu adalah derajatnya orang muhsin.
beda orang muslim, beda orang mukmin, beda orang muhsin. Boleh kita kapi masuk sinape. Dan membalas kebaikan dengan kebaikan sepada derajatnya muslim. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih derajatnya mukmin. Ngabales keburukan dengan kebaikan derajatnya adalah derajat muhsin. Masuk sinape. Dan muslim ki. Saya tak tahu beri ikut saya. Berarti kayak babana muslim. Babana muslim. Hadirin para ibu sepada mulia. Entahlah boleh kita kapi dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan kalaban kenyataan-kenyataan seperti itu. Mampu memaafkan itu adalah tandana orang-orang semulja. Kanjeng Nabi pernah situng bakto. Beliau situng bakto akumpul kalaban para sahabat. Beliau tojuk tiba-tiba beliau nangis. Mun Kanjeng Nabi nangis, orang-orang sebade keliling nanti norok nangis. Cakna para sahabat, ya Rasul, ana apa panjenengan mak nangis ya Rasulullah. Eson nangis polana malaikat Jibril buru datang. Malaikat Jibril buru datang abri oneng mengkam tentang gambaran pagi bermain padang mahsyar. Orang ento sesitung kalaban situngan na pada saling menuntut. Orangnya pada masar pagi cana malaikat Jibril yang gelak tahu tentang sakabina gambaranna skenariona orang ento saling tuntut sakabina. Bahkan disebutakan kalau al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang ento pagi orang-orang saya berteman bahasa milenial na mungkin saya nyama besti kenapa? Oke, bahasa kadang-kadang besti. Ikan mak dari nape besti. Situ dulu sakit anak besti pada istilah guys kenal. Apa nak ayu guys. Guys kita ambil lah apa boleh besti tren. Bikan mare besti nape boleh bestu apa. Al-akhillau para besti. Orang-orang yang berteman akrab. Al-akhillau yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat lagi. Ba'duhum li ba'din yang satu dengan yang lainnya cana Allah aduun akan saling bermusuhan illal muttaqin kecuali orang-orang seabestina seakancana seakrab nanto dalam bingkai ketakwaan. Bulan dulu ketika pertama ngaji kita napa tafsirna ayat ento napa maksudna orang akan cama bisa dadi musuh. Orang abesti samento akrab nama bisa jadi saling serang pagi akhirat. Karena mon orang akan cae dunyana seakrab nape pun perkancaanna, seakrab nape pun pertemananna, mon prinsip pertemananna bukan karena keimanan, benih karena ketakwaan, pagi akhirat itu akan saling tuntut. Contohnya mentok. Orang akan cantokan motifnya macam-macam. Beda orang akanca disatukan oleh hobi. Saya hitung hobina nape main bola. Saya hitungan main bola. Orang saya suka bola edinto tajung kemah akan bisa akanca kalaban orang saya suka bola sungai pelem kalaban orang saya suka bola gunung emas orang suka bola karena hobina pada. Beda orang akanca karena kesamaan kepentingan. Pas datang ke bank kinto antri untuk mendapatkan untuk ngalak PC kambang kemudian kinto karena lambat saya tunggu akhirnya kenalan dari napa Pak oh bulan dari sungai terus kinto sungai terus kenal ke si fulan oh kinto ke keluarga ngobrol akhirnya kenal bang jadi akrab karena satu kepentingan. Beda orang mungkin kenal akrab karena satu pekerjaan. Karena pada kerja situng PT, situng perusahaan. Akhirnya bersatu kenal akrab itu. Tapi perkenalan yang gila. Entah akan tetap saling serang pagi akhirat. Mon basicna atau mon backgroundna atau mon bingkaina bukan bingkai ketakwaan. Contoh namun tak. Pas beda turnamen voli atau bola atau takro misalnya. Takro nanto digelar mare asar. Mangkat dari Raba pukul 2. Coba yang menyatukan untuk berangkat adalah napeho
hobi. Tapi mun dalam persatuan nadinto akan cana benih karena asas ketakwaan mutlak tentang hobi atakro mangkat pokol 2 atakro kan apa atakro kapadang jempu mangkat dinto pokol 2 napa disan pokol 4 langsung amain mun misalnya akan cana benih karena ketakwaan tak kira beda akan mempedemarakan cak ayam bugelu ayam sombojeng gelu langsung ayo napa kasan langsung amain paleman na maghrib compat elang asarna elang maghribna karena edinto pertemanan yang gelak hanya disatukan oleh hobi karena benih ketakwaan so hopung sih main ngamarakan cak ayo udu gelu ambu gelu masjid dina elang gerdina kita sombojeng lagi ayo buru kita lanjutkan mulai atau buru kita amain pagi umpamana tak sombojeng ketika amain pagi akhirat itu nyana kan akan cah ketika hisab ke Allah situng-situng Hasan nggih pangeran mbak nase dulu tanggal sekian nerata kroka padeng jempung nggih Avoli tapi mbak na ilang asarna bener Guste siapa kanca-kancana oh kancana Pak Saenol kancana Pak Rahmat kancana Pak Zul panggil Pak Saenol Pak Zul Pak Rahmat bener Pak nasi dulu kan norok Avoli kalau Ben Hasan kabupaten Jembu kak nape tapi tak suka aja engki Allah akhirnya serang ke Hasan ento ya Allah karena kancana bulan to tak main ngak kabulan situ serang ke Hasan pada akhirat ento seiko al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin tapi mun pertemananna perkancaanna akrabna karena asas ketakwaan karena piabai saling mengingatkan karena piabai saling menasehati karena piabai saling memberikan masukan sehingga pada salametna bahkan pagi bedes akhirat pada saling sarena sare untuk saling memberi syafaat. Tapi boleh pakai dalam mauqif, dalam keadaan akhirat ento yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni yauma yafirrul mar'u min akhi pada hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya orang biasa namun atau gelan itu kan orang si paling akrab dengan kita badan apa-apa kita curhatna kato togelan autang PC tandi PC si paling gampang kah togelan tuh orang si paling membantu kita tapi akhirat yauma yafirrul mar'u min akhi seseorang akan lari dari saudaranya wa ummihi wa abi orang akan lari dari bapak dan ibunya. Padahal bapak ibu untuk orang yang paling sayang dengan kita, tapi akhirnya untuk lari dari kita kabeh. Wa sahibatihi wa bani, seorang sahabat dan anak-anaknya akan lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang pada waktu itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan Siti Aisyah pernah ketika ngeding Kanjeng Nabi pagi mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan abengkang kapi. Dalam keadaan abang kangkap tanpa sehelai kain pun Siti Aisyah pikir ya Rasul mun laki kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang berarti kita bisa saling lirik-lirik situ kalau bersilainna kok lanjung nanti naria kok arek celana nana kok arek Siti Aisyah pikir kasar karena cana Rasul orang akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang maka Siti Aisyah langsung nangkep berarti laki Rasul malu-malu nuna pula ya Rasul beremah si saling abes, saling ngote. Nabi cana Rasul. Wahai Aisyah, keadaan pada hari itu jauh lebih sulit dibanding apa yang kita bayangkan. Orang mungkin Pak Bu sempat alih dikelirikan kan polana karena kita andi kesibukan lebih penting kita betul. Marah mungkin beda contoh, beda orang raba. Pak masuk ke pengadilan, ketok ke hakim dihukum mati, dihukum pancung, ketok tok, Pak Yasin dihukum mati karena kasus penggelapan uang masjid. Kasus apa kan? Karena kasus embekna telat pakane misalnya. Ketok tak, hukum mati. Saya pasti Pak Yasin apa? Gentong kan? Montak gentong, beli.
Lebat. Para benerat dini ada Pak Yasin. Kira-kira sempat sih ngaliri kamu tuh? Tak sempat. Anak sebab karena pikiran Pak Yasin pada hal yang lebih dahsyat, yaitulah pikir kamatena sepas dento kae gentong atau iso belina. Mun mentobai orang selandi kesibukan pikiran selebih besar tak sempat ngalirik ka para benerat din lebat ada nah berma boleh bagi akhirat orang akan sempat ngalirik ka para ben atau orang siabeng kang ada nah sedangkan masing-masing orang andi kesibukan dengan urusan nah masing-masing. Bagi akhirat itu tak bisa satu kegerikan. Tak kira sempat Pak Fadil iki. Tak kira sempat. Karena saking repot nah pikiran tuh, saking susah nah. Tapi edinto lagi akan saling memberi syafaat. Nah edinto hikmahnya kita halal bihalal, saling rukun, saling mencintai karena Allah. Entah pagi akhirat bisa saling sare. Mun apabila pertemanan nah abestinan to karena Allah. Pak Yasin umpamana ternyata le temui eret ke malaikat Malik enaraka umpama Pak Yasin. Umpama le temui eret. Tapi Pak Padelin tole temu dipersilahkan ke malaikat Ridwan untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya cana Pak Padeli pangeran, kinto kan Pak Endut kinto si dulu kan cana bulan ngedengarkan pengajian halal bihalal kinto. Empon ya Allah bulan to tak kira gelem mah bulan masuk surga. Sakita na Pak Endut panorok bulan ke surga. Akhirnya cana malaikat nabi yo Pak Padeli mak cari dulu kita terus nyaman aja enten beri surga. Empon malaikat mon bulan tak masuk ke surga ka kinto tak bisa ngangkat Pak Yasin pon bulan ora Pak Yasin berikan neraka. Tapi Allah tak tega. Ngote Pak Padeli Masya Allah orang natulu selalu pengajian toju ada. Insya Allah beliau kalau beri sakit tapi selalu sabar. Beliau kalau beri tandi pesia selalu mesem Pak Padeli. Akhirnya cana Allah ya lah malaikat tak manggung Pak Padeli papa masuk ke neraka cun tak kelar pun Pak Yasin ladina aja lempo. Umpama toh. Akhirnya pun daripada Pak Padeli pakai neraka dan tak gelem untuk masuk ke surga teronora Pak Yasin dari setia anak langkene Pak Yasin angkat ke surga kalau Pak Padeli. Loh coba entomun orang saling akan karena Allah abesti karena Allah akan saling sare pagi akhirat akan saling angkat pagi akhirat untuk saling memberi syafaat. Nyaman tak nyaman? Makanya perbaikilah kita dengan siapa berteman. Bertemanlah kalaupun orang-orang sebisa nganasehati kita, bisa maengak kita, bahkan bisa dekat kalaupun kita dalam ibadah. Hadirin para pak para ibu sepada mutu. Cuma biasanya orang ento mulai kadung dekat biasanya tanpa batas. Lah sobung sekat-sekat yang menjadikan orang itu songkan. Contoh mentah. Bon bule kalaupun Pak Taha mungkin. Okay. Bule kalaupun Pak Taha ya orang kenal. Tapi mungkin bulan ngote derina Pak Taha to bederengi. Mungkin sebatas kanca bulan kan ngoncak ke Pak Taha. Dina kinto bederengi nah maratapon. Kikus terima kasih kapur kau. Tapi mun bula orang sela kadung dekat kalaban Pak Taha tak katek izin langsung ipacektar deh. Entahlah kedekatan persahabatan hadirin. Kedekatan persahabatan. Jadi untuk mun beda madorot beda kancana lah tak perlu izin langsung main pabian. Rengek seekocak. Atau mungkin bula kabung kona Pak Taha kita pate akrab bula lapar Pak Taha bula lapar terus adera okay. Akhirnya pangalakan orang kikus terus juga nape gitu terus juga sati atau terus juga lonok atau terus juga ajam pakalo. Tapi mun bula lah semak kalaban Pak Taha tak katik bula belah langsung nyelonong kadiri asare kadiri. Itulah diantara persahabatan yang apabila didasari persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk akan saling sare pagi ketika bede akhirat. Maka orang-orang yang pagi bede akhirat akan saling berlomba-lomba tapi saling asar ento kita bisa apabila kanjeng Nabi kita ngagunteng pitana. Gus berarti pagi akhirat bede peresmian gunting pitana entan. Maksudnya peresmian syafaat pagi semuka kanjeng Nabi.
Mula Kanjeng Nabi terlebih dahulu memberikan syafaat, selain-lainnya maka akan ikut memberikan syafaat. Guru bisa nyafaati muridna, kanca bisa nyafaati kancana, kiai bisa nyafaati santrena, bahkan santri bisa nyafaati kiaina. Apabila cak nani gelak ikatan antara mereka adalah saling mencintai karena Allah, karena ketaatan, bukan karena hal-hal yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi untuk orang atau mona antri lanjut. Kita tak bisa membayangkan Burma langsung antrian pagi dari Nabi Adam tak terminus akhir zaman. Kita mun beda nape? Mun beda kumpulan sadisa ibelai. Siatong gutakar sakit tengah. Sana kana kalau orang akumpul sasang kapura, akumpul kecamatan, antri ngurus KTP, masal kecamatan dari pukul petok compat maghrib gini. Itu pun kinto ki bisa paleman, arjen ki bisa melek, saya sangkapura ki bisa anaung geluk, tapi berma pakai dalam persidangan masa. Antrena bene orang nyasa disa, antrena bene orang nyasa kecamatan, antrena orang sejak Nabi Adam sampai minusa akhir zaman. Disan bene ngana orang raba halal bihalal, sambut bede senik, nah bede terop, nah bede lampuna sobuk. Maka orang-orang selamat hanya orang-orang sesemak kala benabi montro salametah edisan sobung orang ajual es, edisan sobung orang bagi-bagi senek, edisan sobung orang ajual rojak, edisan sobung orang ajual canai mon lapar, edisan sobung orang ajual macam-macam. Tapi edisan satu-satunya konsumsi yang dibagikan ketika dasarna panasna mahsyar nya situng, yaitu lisan bedanya mana haudu Rasulillah talagena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lihat talagena Nabi. Sekalian penginon talagena Nabi la yazma ba'dahu abada, tak akan pernah arjeng selama-lamanya. Jadi orang-orang semak kata talagena Nabi itu lagi seakan tak takut dalam ngadepi yaumul mahsyar ento. Napa ento talaga Kautsar Gus bener iki lain boleh. Talagena Kanjeng Nabi posisina bade mahsyar, mun talaga Kautsar lagi lah bade swarga. Oh, ketika kembali ke yang gelap oleh Kanjeng Nabi nangis. Ketika menceritakan malaikat Jibril, pagi setiap orang akan saling serang, setiap orang akan saling tuntut. Orang sebanyak kebaikan nah, tapi ternyata beda orang seesake tak tarema. Kita sempat menghalalkan, kita sempat nyato maaf, kita sempat untuk minta direlakan. Maka sebanyak apapun amalnya cak Kanjeng Nabi, bocoran dari malaikat Jibril akan dituntut ke Allah Subhanahu wa taala. Nangis Kanjeng Nabi. Kemudian tiba-tiba Kanjeng Nabi gila. Mari nangis, tiba-tiba gila. Loh Kanjeng Nabi, apa kita mak tiba-tiba gila padahal yang gila nangis? Karena cak Nabi di tengah keadaan genting seperti itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada salah seorang di antara mereka, saya tertunduk malu. Bada orang yang gila, misalnya mungkin senten sandingna Pak tahan. Toro agilir enggak boleh ada nanti. Senten? Pak Hasim saya pelan nggih. Mas. Dan Gunung Emas Pak Hasim. Pak Hasim entah pas bade mahsyar pagi. Beliau entah mungkin arsa sakit hati, kita memaafkan. Sakit ka Pak saya no. Cakna Pak Hasim. Ampun ya Allah, bula tak akan memaafkan pada hari mungkin Pak Sen, karena terlalu besar luka yang pernah aku derita karena dia dulu pernah nikung cewekku. Umpama. Kisah keaten to din bahwa kita bisa memaafkan. Akhirnya singkat cerita tak bisa memaafkan. Maka Pak saya nol sebanyak amal nanto, banyak ibadahna. Kan ibakan Pak Hasim. Tapi dinto kemudian Allah Subhanahu wa taala asoroh Pak Hasim itu asoroh ngabes ke atas. Hasim marah ada nggak ke atas? Asoroh ada. Ketika anda nggak ke atas diperlihatkan ke Allah kalaban situng istana yang penuh dengan hamparan permadani yang sangat indah sehingga Pak Hasim itu tanya, ya Allah, istana itu kaangkui Nabi serah. Eka angkui wali serah,
eka angkui orang siddiqin sesera. Jawab ke Allah, suwarga toh suwarga ria diperuntukkan untuk orang-orang sekelar meleh. Suwarga sepakatan di atas dan toh penuh kalabun gerlap kemerlapan nape mutiara permadani diperuntukkan untuk orang-orang sekelar majere, sekelar meleh. Akhirnya atanya boleh Pak Hasim toh. Sera ya Allah sekelar meleh. Cakna Allah sakabina orang bisa kelar meleh. Bula juga ya Allah. Bakna juga kelar meleh. Sanapi Allah hargana. Hargana adalah jika engkau dengan lapang hati memaafkan Pak Sainul yang pernah menikung tunanganmu. Umpama. Akhirnya cakna Pak Hasim toh. Ya ampun ya Allah. Mun memang mento mungkin balesana. Pak Sainul kabula dengan lapang hati akan bula maafkan. Bahkan kabula akan tontong tanangna untuk ekiba masuk ke dalam surga entau. Ya Allah, ternyata engkau menunjukkan bahwa sana memaafkan engkau akan semakin menambah tinggi derajat orang yang gelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Oh, kudu cak nyaman nipis orang sakuti kita sepat dina tela bene. Siap. Tapi entahlah hadirin sepada mulja, anape Allah Subhanahu wa taala makatek memerintahkan kita untuk mendapatkan ampunan Allah esoro bersegera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u berlomba-lombalah esoro atur namin esoro berbalap kita tapi bener balapan liar jalan raja. Wasari'u ila maghfiratin bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah wa jannatin dan mendapatkan surga Allah arduhas samawati wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita entau di dunia, entau. Walaupun kita ala ko dunia 24 jam non stop. Non stop tambu salako olo dadi soko dadi olo kaberak ka timur ka deja kalauk ke atas kabobo kolar kaler wiri dan seterusnya. Tapi pada akhirnya nape yang kita dapatkan dari dunia ketika kita sobung nomor hanya berkenan memberikan satu petak tanah yang dijadikan sebagai tempat persemayaman jasad kita. Nyanto sih bagian dunia kabule kita lakukan. Kita ada orang mungkin hartana, dunyana, tanana 5 hektar, lalu kuburan kuburakan esitung rongkang luasna 1 hektar bener. Meski tanana 1 hektar tetap dunia saya akan memberikan kepadana nyasakin ukuran 1 meter kali 2 meter lebih. Meski anak banyak, tapi tanana. Meski anak banyak, dunyana tetap tak akan berkenan untuk ikut serta. Tapi jika kita memberikan hidup kita untuk Allah, man a'ta nafsaha lid dunya lam tu'tihad dunya siwa qit'ata ardin yudfanu fiha. Barang siapa yang menghabiskan hidupnya untuk dunia tok, maka dunia tak akan pada akhirnya tak akan memberikan apapun kepada kita selain hanya seukuran tanah yang cukup untuk memendam jasad kita. Tapi waman wahaba nafsahu lillah, dan barang siapa yang memberikan dirinya untuk Allah, yu'tihillahu al jannata arduhas samawati wal ard, maka Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa yang gila adalah orang-orang yang seorientasi dalam hidupnya itu adalah untuk mencari ridho Allah. Akerja pun untuk nyari ridho na Allah. Makanya ginto mas kan akerja nape boy kalakuanna, nape boy kaskelna, nape boy aktivitasna. Aja kalau pae niat ada adalah untuk asare ridho na Allah. Ingana contoh mentoh, saya ke pasar, saya kata saya nokang, saya ajai, saya guru, saya tadi perangkat. Tapi ingat, ada kita niatkan aktivitas yang gila untuk asare ridho Allah. Kedua, niatkan untuk
hikmah dengan sesama. Seketiga kiniat akerja. Ento kaginto akan ekau lekabi. Ento kan tak nambah modal nape kan? Nyasakin nggak nambah modal nih. Nih contoh mungkin. Saya aju jualan ke pasar. Di Makmuna misalnya. Ajual ke pasar, ajual juga. Maka sebelum ajual niat jualan, ebri niat plus. Bula ke pasar ya Allah untuk asare ridona panjenengan. Bula ya Allah ke pasar niat sopaja orang sasarir cukup pasar tak karepotan ya Allah. Seketiga bula ke pasar niat akerja ya Allah. Kan tak nabi modal nabi kan? Maka dinto ridona Allah ekaoleh pahalana ekaoleh pesepun ekaoleh. Atau mungkin saya misalnya saya ke Malaysia. Saya bisa kerja sebagai tokang misalnya Malaysia. Maka niatakan pertama niat untuk nyari ridhona Allah untuk ibadah. Kedua niatakan untuk ngabento orang lain sehingga orang sebutuh bengko sebutuh tempat tinggal akan dapat terwujudkan kalaban basic kita sebagai tokang. Ketiga niatakan kerja. Kau lekabi. Maka nabula kita kapi nape pun aktivitasnya ajak kalau pae sisipkan edelumna niat untuk ibadah asari ridho Allah untuk akhir maka orang dan buruh berikutnya kerja sesuai kalaban nape kemampuan masing-masing. Cuma orang yang kerja itu macam mana tahu? Beda orang kerja pakai otot, beda orang kerja pakai otak, beda orang kerja pakai ruhani. Mon orang pertama kerja pakai otak, pakai otot, napi otot, betul. Mon kerja pakai otot, biasanya hasilnya pas. Hasilnya pas. Ya tak banyak dulu lah, pokoknya pas sih, cukup. Toh, mon kerja pakai otot. Kedua, beda orang kerja pakai otak. Mon kerja pakai otak, entah lebih luas. Mun pakai otot yang gila nape hasilnya pas. Mun pakai otak lebih luas. Contoh nape dokter kan pakai otak, pakai ilmu, pakai ilmu. Dokter entonya saking maka luar nape ngarongke beto dari pasien sakit utik sana pe 30 juta. Seerong kentonya saking beto dari pasien nape beto ginjal. Sedangkan kita saya kerja ngarongke beto utik sameter sana be. Lain, salah sesitung pertama kerja otot, kedua kerja otak. Maka kerja otak ento adalah hasilnya lebih luas. Kemudian ketiga orang yang kerja pakai ruhani. Orang yang kerja pakai ruhani ento tulus ikhlas sehingga nape? Sehingga hasilnya tak terbatas. Banyak tak diduga-duga. Orang yang bekerja pakai ruhani. Orang yang bekerja pakai rohani itu hanyalah orang-orang yang memang mendapatkan penyinaran ruhanina dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dalam pekerjaannya, yang diharapkan dalam pengabdiannya itu adalah semata-mata sebagai bentuk tugasnya sebagai Abdullah, sebagai bentuk tugasnya sebagai Khalifatullah. Maka moga-moga bulan kita kapi melalui barokah halal bihalalan toh ika kebaik Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang selulus sebagai hamba dan lulus sebagai Khalifatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluk enggak bisa jam pukul sana pe mungkin. Lah jam lebih. Cukup nggih? Cukup. Coba saya korse sebelah dinto cukup nape korang? Korang. Saya tengah cukup nape korang? Tak jelas saya tengah. Korang nape cukup? Hah? Tengah tak jelas. Saya kira sebab ini korang nape cukup? Oh paling santai dino. Tengah berarti tambah sakuti. Terakhir mungkin terakhir. Pesan terakhir dalam kesempatan halal bihalal mungkin mumpung pada kompol perlu boleh sampaikan. Pak Sopaja beda oleh-olehna kita sehalal bihalal. Syari raja bulan pun nyampaikan waktu
khutbah hari Raja baru-baru juga bare Masjid Jami boleh sampaikan waktu khutbah Jumat, terutama selalaki pada saat Jumatan masuk aja berdolen halal bihalal entah. Pada saat Jumatan selalaki baik Rabe, Tanjung Kema maupun Gunung Emas, ketika Jumatan upayakan kita betul-betul labeda dalam masjid ki bene ketika datang ki beda parkiran atau jalan atau luar. Soalnya nape mentok sombajeng Jumat ento adalah sebagai badal sombajeng duhur. Sombajeng duhur ento 4 rakaat, sedangkan sombajeng Jumat sanape rakaat 2 rakaat. Padahal harusnya menoroe sombajeng duhur 4 rakaat, maka Jumat juga 4 rakaat. Anape sombajeng Jumat maknya 2 rakaat, padahal gentena sholat duhur karena se 2 rakaat nanto gente kala berdua khutbah. Jadi anape khutbah mak kate dukale dalam Jumatan karena dukale khutbah to gentena 2 rakaat sholat duhur se pertama. Maka namun beda orang datang ke masjid nyasakan norok sombajeng nah tak ngedingakan khutbah nah ento ibarat sombajeng duhur tak 4 rakaat tapi sakus Jumatan sah nah tapi tak sampurna. Maka bula melalui forum ento bari bula semua keras juga alon-alon karena biasa luar untuk ibunya bodo alon-alon toh. Tapi mau lapor sombajeng lapor A2 member baru masuk. Tapi beri pas bulan nyampe akan mentok, sepada luar mau alon-alon, ya otomatis lah langsung terpraktikkan masuk ke dalam masjid. Jadi artinya supaya kita, terutama mungkin bedolena halal bihalal tahun mungkin toh halal bihalal kelima maka hasil halal bihalal tahun kelima toh, nada kita tingkatkan kesadaran ketika ke masjid hari Jumat, nada kita hadir masjid langsung ke masjid tak usah ngobrol atau tak usah kita tojuk-tojuk bode parkiran nape boleh bode jalan-jalan karena nape orang ento ketika Jumatan anape mak katiknya 2 rakaat padahal sumbajeng duhur ento 4 rakaat karena 2 rakaat nah ento adalah digantikan posisinya oleh 2 khutbah. Bisa pahami gitu? Bisa dijalankan gitu? Oke. Jadi supaya kita berdoa oleh nasihat Jumat. Makanya sampai aslina khotib ento sunat nada teng budi-budi. Seatugas keti khotib ento aslina sunat na dalam fikih datang budi-budi. Kita mau khotib datang budi-budi. Aja kata komentar ya budi. Tak orang-orang aneh amin bolam budi saya datang bane marah ngaji kita. Temo khotib ento sunat nak budi Pak Khotib Gunung Emas. Ibu ada Pak Khotib. Orang si maca khutbah, si khutbah anto. Ya Pak Khotib aja ma budi-budi mun anu tak dadi khotib Pak Khotib. Khotib ento sunatna datang budi-budi untuk memberikan kesempatan ke jamaah sesopaja aki tetap oleh bagian karena nape ento cakna Nabi. Orang ketika Jumatan mau datang di waktu pertama engakna nyumbeli onta. Kembali ke onta boleh nih. Datang di waktu kedua engakna nyumbeli sape. Datang waktu ketiga engakna nyumbeli embek. Datang waktu ketiga engakna nyumbeli ajam. Datang waktu kelima engakna nyumbeli telur. Telur esok beli berembek sebab berat. Tapi mula khotib datang, nah misalkan mula khotib datang caibun kanjeng Nabi, top rapot nanti. Berarti orang si datang setelah khotib lah masuk, entok benih tak sah Jumatan, nah tetap sah. Tapi lah tak oleh keutamaan nyombli telur berkat tak oleh. Apa boleh ajam, apa boleh sape, apa boleh onta, lah top. Maka nah khotib ento sunat nah datang langsung nape? Datang semua karya. Marabasakan kinto, mun Malaysia udah terapakan ki. Malaysia biasanya khotib ento begitu masuk kan langsung ke member. Ki beda ruangan biasanya beda ruangan khusus.
Mesir juga mentok. Khotib ento begitu masuk ke dalam masjid langsung ke mimbar. Karena apa? Untuk memberikan kesempatan kepada jamaah sesopaja diupayakan datang ke masjid kinto aja sampai aduluan khotib untuk gembangan. Paham Pak Ki? Aja sampai aduluan khotib muntak memang karena KPP beda halangan. Ki. Jadi kita aja sampai mungkin sumbang dalam masyarakat. Oh, jadi khotib lama budi-budi enten memang sunat. Nah, mun dadi khotib entoh datang paling budi karena untuk memberikan kesempatan ke jamaah sesopaja minimal ki oleh keutamaan nyembeli telur. Ya masa mula tebuni telur napa boleh berbeda telur. Dan puyuh ya telur kian apa ya? Puyuh ya masuk telur. Ki. Jadi ento bula menghimbau ka kanca-kanca ngoda ki sopaja halal bihalal tau mungkin ento bisa beda oleh-oleh. Kemudian yang kedua masih terkait Jumatan juga. Muni Rabu bulu tahun tajung kemah ki karena topo banyak tajung kemah. Napena saya kocak bulu si kita mare. Ketika lagi tak noro awiritan Jumatan, tapi bula menghimbau mau bisa norok mun tak KPP tonggo nggih, mun tak kawit Paleman norok gelo. Mun terpaksa tak norok, mun tak noro awiritan minimal sekaluar dari masjid itu terutama sekanal Port Naraja itu tonton gelo. Tonton gelo ki. Terutama misalnya parkir ke dalam masjid, tentang nape-nape, dalam hukum fikih, nape oleh parkir masjid, tak nape-nape. Cuma mungkin kita ingin mengambil jalan tengah. Mun misal lagi awiritan masjid, kita ketepaan kanal port raja, upayakan keluar dari parkiran masjid, tojek langsung ngegas. Bila perlu kita tonton dulu. Untuk ngormati ka orang seki awiritan bededel. Sila tak noro awiritan keluar na panyaring sekali. Jadi kalau warnanto ki kanca-kanca si kanal port na arasa raja ento tonton gelu keluar masjid kemudian mula semu jauh buruh lagi paudi sepeda motor ento akhlak sesopaja nape bule kinto kapi saling menghargai ya umpama kita tak nora awiritan minimal kita tak ngagenggu kalaben orang senora awiritan kan indah mentu indah nape tak indah pon sama tope sebisa Buddha sampaikan mohon beda kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kesimpulannya kesimpulan saya pertama dari pengajian malam mungkin bahwa kita dalam menjalankan ibadah puasa ento tak mareh kalaben Idul Fitri itu bukan akhir dari perjalanan puasa Ramadan karena masih ada proses berikutnya yaitu untuk menuju Idul Adha. Karena Idul Fitri kalaben Idul Adha ento pada hakikatna ki arajaan Idul Adha. Karena nape dari segi bekto Idul Fitrinya saare, Idul Adha 4 are tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian sekedua dari segi pengorbanan mun are raja Idul Fitri paling beras atau pes 40.000 ki buru mare. Tapi mun Idul Adha pengorbananna adalah mencokop sango ka Mekah. Mun tak cukup sango minimal akurban onta minimal 30 juta. Sape ya laki kenek-kenek naki 16 juta. Kemudian embek ki 3 juta. Ajam sakandeng kabelimbi. Iki ento. Jadi pengorbananna ki arajaan Idul Adha. Itu kesimpulan saya pertama. Kemudian kesimpulan saya kedua, kita dalam kehidupan bermasyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi, jadilah orang saling memaklumi, jadilah orang saling memaafkan. Ini gila dicontohkan kisah saya disampaikan oleh Kanjeng Nabi tentang hiruk pikuk yang terjadi di hari kiamat. Orang saling tuntut satu kalaben silainna, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibukakan tentang istana yang gemerlap dalam swarga. Atanya orang yang gila, ya Allah, entah untuk sera, tapi untuk nabi, untuk wali, bukan itu untuk orang siapapun yang mampu membayar harganya. Sera sekelar ya Allah, siapapun yang kelar, siapapun yang mampu, engkau pun juga mampu. Sana apa ya Allah, sana apa juta.
hargana adalah maafkan orang yang menzalimimu, bahkan ambil tangannya untuk ikut ke surga bersamamu. Engkau menandakan bahwa saling memaafkan itu adalah merupakan sifatnya orang-orang yang mulia, tidak akan menambah rendah kita, tapi justru akan menambah tinggi derajat kita. Kedua, kemudian kesimpulan ketiga, kita dalam kehidupan bermasyarakat engkau akan dihadapkan kepada hal-hal sekadang tak nyaman, kadang tak sesuai kalaban apa yang kita harapkan. Edinto maka kita diperintahkan untuk membalas keburukan kalaban kebaikan. Karena yang gila beda orang muslim, orang mukmin, orang muhsin. Mun orang muslim standarnya adalah ngabales kebaikan kalaban kebaikan. Orang mukmin membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Orang muhsin yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian kesimpulan yang keempat, dalam kita akerja nih gila. Beda telok jenis, beda akerja ngangkui otot, beda akerja ngangkui otak, beda akerja ngangkui ruhani. Akerja ngangkui otot hasilnya pas. Akerja ngangkui otak hasilnya lebih luas. Akerja ngangkui ruhani ikhlas yaitu tak terbatas. Maka boleh kita kapi edinto dalam akerja yang kelak boleh menyampaikan apa dalam akerja selipkan pertama niat untuk ibadah, kedua niat untuk berkhidmah dengan sesama, huru ketiga akhidmah atau niat untuk akerja, sehingga sakabina dalam situng pekerjaan kau lekapi alhamdulillah. Kemudian terakhir nih pesan untuk kita ke depan supaya beda oleh halal bihalal ketika Jumatan, hendaklah kita aja sampai aduluan khotib, aja sampai aduluan khotib datangnya. Upayakan kita ngadului khotib untuk apa supaya kita bisa mendengarkan khotib dan kita ngalakoni sholat Jumat kalaban sampurna, karena sompejeng Jumatnya 2 rakaat, duhur 4 rakaat, sholat Jumat juga hakikat 4 rakaat, cuma 2 rakaat naik hente kalaban khutbah dua, sehingga kare 2 rakaat berarti mun beda orang Jumatan nyasakin ka masjid norok sompejeng nah seolah-olah ingatna sompejeng duhur nya 2 rakaat. Makanya datang ke masjid kita ajak sampai kaduluan khotib. Dan yang gila se tak noro awiritan mun misalna parkir Honda dalam atau kanal pot naraja, maka upayakan ketika keluar dari parkiran to tak langsung starter, tak langsung bincat, tapi tompak tanah benape, tapi ajak paudi geduk mesinnya supaya kita tak noro awiritan, tapi minimal tak ngaganggu orang si awiritan. Bisa pahami gitu? Tak nyaman keterangan nah? Ketel dulu keterangan halal bihalal mungkin ilatina ketel, tapi muka-muka segera bisa beras kalaban baik keterangan nah, tapi muka-muka jadi jamu. Maafakan gitu? Muka-muka boleh kita kapi termasuk orang-orang yang bekalan maafakan juga dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kon samento sebisa boleh sampaikan kullu amrin mufawadun ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita di penghujung acara, yakni pembacaan kalimat-kalimat doa yang akan disampaikan oleh Kiai Fahrul Musyaddad. Sebelumnya kami sebagai pembawa acara, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.